Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Jessica. Halo, salam semuanya. Salam Mbak Ii. Udah ada Mbak Ii belum? Baik, kali ini saya akan menjadi moderator dalam sesi kuliah umum yang berjudul Epistemologi Sunda dalam acara Pilofest ID 2021 dengan tema Kini Nanti Dulu Filsafat sebagai Tradisi. Nah, selanjutnya saya akan membacakan biodata dari Mbak Ii. Mbak Ii ini bernama Tri Utami, ya, biasa dipanggil Mbak Ii. Beliau lahir di Bandung 18 Januari 1968. Beliau seorang musisi senior Indonesia, pencipta lagu, dan tentunya sebagai penyanyi juga. Beliau ini keturunan Jawa dan Sunda, ya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada media partner kami, yaitu Mojok dan Kompas, yang telah mendukung terselenggaranya acara Pilofest ID 2021. Baik, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman peserta agar nanti aktif dalam bertanya, karena nanti yang bertanya akan saya pilih sebagai peserta kuis filsafat yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu pukul 18.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Nah, saya juga kembali mengingatkan untuk pembagian waktunya adalah 50 menit dalam penyampaian materi, kemudian 40 menit sesi dialog antara pemateri dan peserta. Baik, saya kira sudah tidak sabar semuanya untuk mendengarkan kuliah dari Mbak Ii. Untuk Mbak Ii, waktu dan jaringan, saya persilahkan. Oh, saya perkenalan dulu, nama saya Atin dari Ngaji Filsafat MJS. Silakan Mbak Ii. Sudah bisa belum ya, Mbak Ii? Saya kira masih di mute itu suaranya Mbak. Mbak Ii. Aduh. Suaranya mungkin bisa di unmute, Mbak Ii. Oke. Iya, Ya. terima kasih. Ya. Tadi saya nggak bisa unmute sendiri. Terima kasih banyak. Mungkin uh, ini bukan kuliah ya, tapi lebih kepada sharing yang akan saya sampaikan terkait dengan apa yang disebut dengan Sunda. Baik, Maha Suci nada jembarna kapara karuhun jeung rumuhun di sabudar awun amit bade mendarkeun ilmu karuhun mugi lunsur langsar anu disececag pun. Jadi kalau kita bicara Sunda, barangkali saya tidak akan bicara Sunda dalam pengertian sebagai sebuah etnis, karena pengertian Sunda sendiri ada banyak sekali versi. Orang banyak kemudian hanya mengecilkan Sunda di dalam konteks Jawa Barat saja. Tapi apa yang kami pahami sebagai pejalan dan apa yang kami jalankan sehari-hari, Sunda adalah sebuah pengetahuan hidup tentang bagaimana sebuah perilaku baik, jujur, rendah hati dapat dilatih dan dibentuk menjadi sebuah karakter atau watak. Jadi saya kira Sunda itu merupakan, kalau diselami lebih dalam, Sunda itu merupakan sebuah metode keterhubungan antara satu manusia dengan manusia lain, keterhubungan antara satu manusia dengan lingkungannya, dengan ciptaan yang lain, dan Sunda adalah merupakan ketersambungan budi dan prakerti, ketersambungan pikiran,
dan perbuatan. Jadi kita akan bicara Sunda di sini sebagai sebuah ranah berpikir, sebuah ruang yang menyediakan jejaring kehidupan yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Sebuah cetak biru tentang apa yang disebut sebagai sebuah kesemestaan Sunda dalam konteks kesemestaan, dan bagaimana hidup dapat dilangsungkan dalam sebuah tata cara yang dibangun oleh kesadaran atas potensi dan ketetapan posisi. Dengan demikian, Sunda tidak kami sikapi sebagai Jawa Barat, dan memang titik berangkatnya juga bukan dari segala sesuatu yang berawal yang terkait secara langsung dengan wilayah Jawa Barat, seperti yang selalu dibicarakan jika Sunda dikaitkan dalam konteks etnisitas. Tapi kita akan mencoba untuk melihat sedikit highlight bahwa kata Sunda itu juga dipakai di dalam beberapa disiplin ilmu yang sampai sekarang masih dipakai. Misalnya ada dataran Sunda atau paparan Sunda yang dikelilingi oleh sistem Gunung Sunda atau Circum Sunda Mountain, yang dikelilingi oleh Sunda Zee atau Samudra Sunda. Itu masih bisa ditelusur di dalam peta-peta lama. Terus kemudian adanya istilah Sunda Besar dan Sunda Kecil, tahun 60-an kita masih pakai itu, Greater Sunda dan Lesser Sunda. Kemudian keberadaan Sunda Megatrust, keberadaan Sunda Shelf, kemudian adanya gagasan atau riset tentang keberadaan Gunung Sunda Purba, adanya Sunda Plate, ya, lempeng Sunda tektonis, kemudian adanya catatan-catatan atau hasil riset para ilmuwan dunia yang membuat pemetaan tentang paparan Sunda dan mencatat nama-nama berikut, yaitu Laut Sunda, Sunda Zee yang sekarang menjadi Samudra Hindia, Sungai Sunda Barat, Sungai Sunda Timur, Sunda Strait, Selat Sunda, dan lain-lain. Kemudian bukti sejarah tertua yang pernah dicatat tentang Kerajaan Salakan Negara di tahun 150. Kemudian banyak tulisan dalam beberapa prasasti kuno yang diperkirakan berasal dari abad 4 sampai 15, yang menulis sekaligus membuktikan tentang keberadaan para hajian Sunda atau karatuan-karatuan yang termasuk di dalam rangkaian sejarah berdirinya pemerintahan di Jawa bagian barat sampai ke timur, Jawa bagian timur, termasuk kaitannya dengan keberadaan karatuan lain di tempat lainnya. Kemudian dalam jurnal-jurnal pelaut Portugis dan di atas peta pelayaran laut internasional, mereka juga mencatat dan menyebut kawasan ini sebagai Isole de la Sonda atau Isole de la Sonda di Inselen von Sonte, Le Isle de la Sonde atau Sunda Archipelago. Maka dari itu saya akan berangkat tidak dalam konteks kesukuan, tapi dalam konteks sikap hidup berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang saya akan mulai Sunda dalam dimensi paparan Sunda. Di sisi lain agar kita juga tidak terjebak pada konteks kesukuan atau primordialitas. Nah, Sunda yang kami pahami adalah sebuah tuntunan atau sikap hidup atau sebuah pola yang dibangun di mana kami dilatih atau dididik agar selalu empirik dan rasional. Ada pola-pola yang dibangun dalam masyarakat Sunda hari ini, yaitu bagaimana membangun karakter dan membangun dimensi kesadaran kemanusiaan. Ini yang kami sebut sebagai Pikukuh Sunda. Pikukuh Sunda yang orang kadang-kadang salah mengerti bahwa disebut Pikukuh Sunda dianggapnya disejajarkan dengan yang disebut agama-agama. Pikukuh Sunda semacam tuntunan untuk di dalamnya tuntunan untuk berpikir, dan itu tersebar ditulis di banyak naskah-naskah lama sebetulnya. Jadi yang pertama dari Pikukuh Sunda yang paling mendasar adalah tentang pola pengetahuan pembangunan karakter. Terdapat tiga komponen di dalamnya, yaitu tata salira atau tatanan salira, terus kemudian tata nagara atau tatanan nagara, dan tata buana. Tata salira dalam hal ini yaitu pengetahuan pribadi tentang perilaku hidup dan kemanusiaan. Tatanan nagara
dalam hal ini mempelajari tentang sistem sosial kemasyarakatan dan tata pemerintahan dan tatanan dunia, yaitu tata buana. Bagaimana ini dapat mengantar setiap orang untuk dapat membangun karakter atau watak yang pada akhirnya akan bertransformasi menjadi pandangan hidup dan etos hidup. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa secara geografis paparan Sunda itu demikian besar, jadi kita masih sebetulnya mengenal ini, tapi saya tentu saja tidak akan bicara wilayah geografis, tetapi bagaimana sebetulnya sebuah pola hidup, tentu saja sebutan-sebutan juga itu bermula dari landscape-nya dulu, baru setelah itu kita akan mendapatkan lifescape dan kemudian muncullah cultural scape di situ atau bentangan budaya. Tentu saja bentangan budaya pasti harus kita bicara dulu tentang bentang alamnya, sampai mana dan apa yang disebut Sunda itu gitu. Jadi Sunda itu demikian besar dan tidak hanya sekecil atau semini Jawa Barat saja itu. Baik, yang kedua adalah pola pengetahuan tentang tatanan kemasyarakatan dan pemerintahan yang biasanya kami sebut dengan pola Ratu Rama Resi. Itu Rama adalah kepala bangsa, pemilik kebijakan dan penentu dari seluruh keputusan menyangkut segenap urusan bangsa ini dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Terus kemudian Ratu adalah para birokrat yang berhak menentukan kebijakan terkait dengan urusan-urusan yang bersifat teritorial. Rashi adalah para guru, para empu, para teknokrat dan jajaran pendidik, barisan pembina dan dewan pembimbing pengetahuan, serta pendorong kesejahteraan masyarakat. Di mana semuanya selalu berdiri di dalam 3 titik itu. Bagaimana tata salira, tata nagara, dan tata buana. Kemudian ada Ratu Rama Resi, dan itu dalam dimensi yang sangat lebar, itu dalam dimensi yang banyak sekali, itu dapat diterapkan apakah di dalam urusan pribadi, dalam pengenalan diri dan peningkatan kualitas diri, terus kemudian itu juga dapat diterjemahkan atau ditafsirkan dalam dimensi kemasyarakatan secara sosial, kemudian dalam dimensi kenegaraan, dan dalam dimensi seorang manusia menjadi warga dunia. Baik, jadi Pikukuh Sunda yang kami pelajari adalah bagaimana kami selalu dilatih untuk mencari pemaknaan dan membuktikan kebenaran dari teori. Itu jauh lebih penting daripada berebut pengakuan terhadap mana yang paling baik dan paling benar. Apalagi memperdebatkan tentang siapa yang paling tua atau paling tinggi nilainya atau paling hebat. Yang sebagai dasar kesundaan bahwa Pikukuh Sunda itu adalah bagaimana caranya agar orang Sunda dalam hal ini dapat mendidik dan melatih dirinya agar menjadi manusia Sunda. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara orang Sunda dengan manusia Sunda atau manusia Sunda. Jadi isinya adalah bagaimana tentang aplikasi nilai-nilai moral di dalam kehidupan. Bagaimana caranya agar manusia memiliki mental yang kuat, namun penuh rasa welas asih terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya. Intinya adalah bagaimana hidup selaras, mampu berpikir luas dan lebar, dan memiliki pengetahuan tentang kesemestaan. Pikukuh Sunda adalah dasar dari pencapaian mental Sunda. Mental Sunda itu adalah apa yang dimiliki oleh manusia Sunda, bukan oleh orang Sunda. Karena orang Sunda belum tentu nyunda. Ini kalau kita di Jawa Barat gitu ada istilah nyunda. Nyunda itu sudah lebur di dalam sikap, lebur di dalam tindakan. Nyunda itu adalah perilaku. Orang Sunda ada yang tidak nyunda, tetapi ada yang bukan orang Sunda tapi perilakunya sangat nyunda. Itu istilah yang sering kami sering keluar gitu di dalam pembicaraan sehari-hari. Jadi dalam prakteknya ketika kita bicara tentang empirik dan rasionalitas, setiap orang harus mengupas, mendalami, mencari, menyusuri dan menjalankannya sendiri-sendiri, sehingga seringkali disebut pamanggih, apa yang diketemukan oleh dirinya masing-masing. Dari satu teori orang diharapkan dapat membuktikan secara empirik teori tersebut di dalam hidupnya masing-masing, dan setiap orang bisa memiliki pengalaman yang berbeda. Jadi tidak ada absolutitas teori di dalam Pikukuh Sunda.
Karena setiap orang diharapkan dapat menyadari perjalanannya masing-masing yang disebut nyuk curug galur mapai laratan. Apa yang dikatakan atau apa yang diajarkan oleh orang tua itu disikapi sebagai teori, akan tetapi teori itu harus dapat dibuktikan oleh si pejalan itu sendiri sebagai sebuah pamanggih atau sebuah penemuan dari praktek-praktek yang dilakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Kemudian metode pengenalan diri itu di dalam Pikuku Sunda itu diharapkan setiap orang dapat bertemu antara si aku dengan dirinya, dalam proses introspeksi yang mendalam dan kontemplatif. Itu yang kemudian didorong empirik menjadi jauh lebih penting, empirik dan rasional. Dan kemudian setiap orang dapat menemukan bukti-bukti kebenaran atas apa yang sudah dialami di sepanjang proses saat dia mendapatkan pengalaman pribadinya masing-masing dalam melakukan tindakan kebijakan atas teori kebijakan yang dipelajari. Teori kebijakan akan tetap menjadi sebuah teori kebijakan, tetapi teori kebijakan tidak akan berguna jika tidak dapat dibuktikan di dalam tindakan. Jadi Pikuku Sunda tidak bersifat eksoterik yang secara teori bersifat indoktrinatif, namun mendorong kepada situasi esoterik, mengalami sendiri, merasakan dan membuktikan kebenaran itu sendiri. Dengan harapan setiap orang yang sudah menjalani dan mengalami, kemudiannya akan dapat memahami hukum alam. Bahwa tidak ada yang lebih nyata melebihi perbuatan. Sehebat-hebat dan sebenar-benarnya teori, jika tidak dapat dibuktikan dan dinyatakan di dalam sebuah tindakan, maka hal itu tidak nyata untuk orang tersebut. Hanya gagasan, hanya sebuah ide tentang kebenaran. Tanpa bukti atas hasil dari sebuah tindakan yang dirasakan dan dinilai oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri, apakah tindakan tersebut terbukti dapat bermanfaat buat orang lain, mensejahterakan atau mencelakakan. Kedua bukti atas hasil tersebut merupakan proyeksi dari keadaan mental seseorang, apakah mentalnya nyunda atau tidak nyunda. Kemudian di dalam jati diri Sunda, di dalam mental Sunda ada apa yang kami sebut dengan jati diri Sunda. Secara umum, dasar Pikuku Sunda menerangkan tentang 4 hal. Saha kuring, ti mana kuring, mudu kumaha kuring, dan de kamana kuring mulang. 4 pertanyaan mendasar yang harus menjadi fondasi dari seluruh kehidupan, dari hari-hari yang dijalani oleh seorang manusia dengan mental Sunda yang memiliki jati diri Sunda. Dari mana kita, siapa kita, harus bagaimana kita, dan kemana kita akan pulang. Merupakan sebuah pemahaman yang menyeluruh tentang eksistensi diri sendiri. Pemahaman atas diri merupakan saripati atas keberadaan setiap pribadi yang dilahirkan ke atas muka bumi. Pikuku Sunda mengajak orang memahami kausalitas, karena kesadaran atas kausalitas atau hukum sebab akibat, maka jelas bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskan diri dari hukum tersebut selama dia hidup di atas muka bumi. Bahkan seluruh unsur yang menopang kehidupan di alam semesta pun terkait erat pada hukum sebab akibat. Pikuku Sunda mengajak setiap orang untuk memaknai dan memakai otaknya secara optimal, berpikir realistis dan rasional. Masalah apapun dalam kehidupan didorong untuk diuraikan dulu dengan logika, sehingga segala sesuatunya menjadi masuk akal terlebih dahulu, kecuali tentang satu hal, yaitu tentang keberadaan dan eksistensi yang menyangkut sifat, kebendaan, dan sebutan dari apa yang disebut dengan dat, atau entitas dari Sang Maha Pencipta. Kami orang Sunda tidak terbiasa menyebut nama, maka seringkali disebut dengan
anu teu kaucap ku bibir jeung nu teu kausik ku letah. Dia yang tidak terucapkan oleh bibir dan tidak terusik oleh lidah. Sehingga ditempatkan dia itu di dalam satu titik yang tidak betul-betul tidak teraba. Sehingga ada kesadaran di mana ada ruang siapa yang menciptakan dan siapa yang diciptakan. Ketika mengenal siapa yang diciptakan dan siapa yang menciptakan, kemudian dia bisa juga menjaga adat istiadatnya, kemudian dia sadar tentang kemanusiaannya, punya determinasi yang tinggi, beradab, itu sebetulnya tujuan dari apa yang disebut dengan manusia Sunda dengan jati diri Sunda. Kira-kira adalah sebuah kualitas kepribadian yang dalam istilah kekinian barangkali kerennya disebut dengan high performance, tapi low profile, tapi good personality. Jati diri Sunda adalah kemampuan juga daya terima sebagai manusia. Dan di dalam wilayah transendental, kami membangun suatu kesadaran bahwa keterikatan manusia dengan hukum alam yang melingkupinya adalah sebuah kepastian dan ketetapan yang sepantasnya diterima sebagai bahan dasar dan tumpuan kehidupan yang sudah diciptakan oleh Sang Suwung, Sang Hyang Taya, sesuatu yang tidak diucapkan oleh bibir dan tidak dapat diusik oleh lidah, artinya tidak terucap, tidak bernama, tidak berupa, dan semua asal mula dan segala sebab adalah kehendak dari pencipta itu sendiri. Nah, dasar berpikir yang diajarkan kepada kami sebagai sistem internalisasi nalar adalah yang kami sebut dengan pancaniti. Pancaniti adalah 5 tahapan berpikir untuk mencapai menjadi manusia Sunda dengan harapan-harapan besar, cerdas, punya determinasi tinggi, kemudian memiliki sikap moral yang juga luhur. Tentu saja harus dimulai dari hal yang paling dasar. Kami dilatih dengan sebuah sistem thinking, pola berpikir yang kami sebut dengan pancaniti. Pancaniti adalah 5 tahapan, dimulai dengan niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, dan niti sajati. Jadi ini adalah bagaimana kami melatih cara berpikir yang runut. Metode yang mendasari cara berpikir manusia Sunda yang pada zaman dulu memang biasanya anak kecil itu sudah dilatih dengan cara ini. 5 tahap tindakan yang perlu ditempuh agar kita mengerti, memahami, membuktikan, mengejawantahkan, dan mampu melakukan sesuatu dengan tepat. Apalagi bila tindakan itu berhubungan dengan orang lain, atau dengan lingkungan, atau dengan hukum positif yang mengikat setiap manusia kepada hidupnya. Nah, yang pertama adalah niti. Niti harti adalah mengerti. Sebagai contoh dalam berkomunikasi, apakah kita mengerti setiap kata yang kita pergunakan untuk bercakap-cakap? Apakah kita telah secara tepat menggunakan kata tersebut untuk menunjuk atau mengartikan sesuatu? Apakah yang kita tunjuk merupakan sesuatu yang tepat dan selaras dengan arti kata yang kita pakai? Apakah kita sudah mengerti arti dari kata itu? Pembelajaran pertama bagi setiap orang di dalam hidupnya adalah belajar berkata-kata. Lalu mengerti apa yang diucapkan, mengerti bagaimana cara mengucapkannya, mengerti cara menempatkan kata tersebut di dalam sebuah ucapan atau di dalam sebuah kalimat, dan mengerti bahwa apa yang diucap dengan apa yang ditunjuk atau dimaksud adalah benar, sesuai, dan tepat. Jadi dengan demikian kita akan terhindar dari menunjuk sesuatu yang salah dengan kata yang keliru atau menunjuk sesuatu yang keliru dengan istilah yang salah. Kemudian setelah kita berada pada tahapan niti harti, kemudian kita didorong untuk memasuki tahapan niti surti. Niti surti adalah memahami
Setelah kita melampaui tahap paling dasar, maka kita harus mengupas maksud atau makna dari setiap kata. Misal, suatu kata tidak mendadak lahir tanpa proses. Kata atau istilah atau sebutan pastilah mengandung latar belakang. Entah sebutan itu lahir dari fungsinya, atau dari bahan dasarnya, atau dari peristiwanya. Sehingga kata tersebut mengandung makna tertentu yang bersifat khusus. Setiap benda memiliki nama sebab nama merupakan alat atau untuk membedakan suatu benda dengan yang lainnya. Bahkan suatu peristiwa atau sebuah situasi pun memiliki sebutannya sendiri. Yang kemungkinan besar kita tidak dapat memakai kata tersebut dengan maksud yang tepat. Bagaimana kita dapat memaknai hakikat dan manfaat dari suatu istilah bila kita tidak mengenal proses terjadinya istilah tersebut? Mengenali kata tersebut, mengenali proses itu tidak berarti harus berada di dalam alam peristiwanya. Kita bisa menerima informasi, pengetahuan dari manapun, mencari dan menggali banyak informasi tentang kata yang kita pelajari tersebut. Setelah itu kemudian kita memasuki tahapan niti bukti, membuktikan bahwa dan menjelmakan pemahaman tersebut kepada tindakan atau tingkah laku, bahwa apa yang telah dipahami sebagai maksud dari sebuah sebutan harus melampaui pembuktian terlebih dahulu. Dan sedapat mungkin kita dapat membuktikannya secara empirik sebagai sebuah pengalaman pribadi. Dan kita di situ dapat mengetahui bahwa apakah ini benar atau salah, keliru atau kurang tepat, itu dapat kita buktikan ketika kita mengalaminya sendiri. Maka kemudian disebut pengalaman, mengalami, pengalaman, berarti berada di dalam alam peristiwanya. Ketika kita sudah dapat mengetahui, kita sudah mengerti, memahami, dan membuktikan, maka ketika kita berhubungan dengan orang lain, paling tidak kesalahan-kesalahan atau kekeliruan itu dapat direduksi sejak awal, karena kita dapat mengejawantahkan pengetahuan tersebut di dalam skala yang lebih luas, yaitu pada lingkungan atau pada masyarakat. Membaktikan pengetahuan tersebut untuk kepentingan orang banyak itu sangat berbahaya kalau kita tidak memahami apa yang kita lakukan atau yang kita sebutkan. Itu barangkali sering sekali terjadi pembengkakan makna atau pengalihan makna yang sebetulnya tidak berdiri pada makna yang sebenarnya. Sehingga kita memaknai sesuatu dengan terlampau besar atau memaknai sesuatu dengan keliru atau tidak tepat. Setelah kita masuk pada tahap niti bakti, maka disitulah seseorang memasuki wilayah niti sajati, menemukan kebenaran yang tak terbantahkan. Integrasi dari 4 langkah di atas adalah menemukan sebuah kebenaran dalam tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teori maupun dalam tataran aplikasi. Hasil dari sebuah kebenaran adalah dapat dibuktikan dengan ilmiah dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Jadi rangkaian bertahap dari metode Pancaniti ini tujuan untuk mencapai sikap berpikir yang runut, agar setiap orang dapat mencapai pemahaman atas pengetahuan dengan cara yang optimal. Dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat didapat dari Pancaniti biasanya kemudian diikuti dengan metode Pancacuriga. Pancacuriga ini lebih dalam, tapi saya tidak akan mengulasnya terlalu dalam karena panjang sekali. Tetapi metode Pancacuriga itu lebih bersifat penafsiran, lebih bersifat hermeneutik, yaitu dengan ada 5 tanda yang dipakai biasanya, itu silip, sindir, simbol, siloka, dan sasmita. Itu yang biasanya dipakai. Tapi rata-rata kami di Jawa Barat menyebutnya sabta pantatanda, yaitu silip, sindir, sampir, sandi, siloka, sasmita, sunyata. Dan kemampuan menggunakan atau memfungsikan metode Pancacuriga biasanya didapati dari orang-orang yang cara berpikirnya sudah runut dengan sistem thinking Pancaniti. Sehingga dalam menafsirkan sesuatu mereka akan sangat waspada dan hati-hati dari berbagai aspek yang timbul. Dan
dasarnya tetap harus logis dan rasional. Karena menafsirkan sesuatu dengan gegabah tentu saja akan melahirkan informasi yang mencelakakan. Ilmu menafsirkan ini kita juga tahu bahwa ini adalah hermeneutik, dan secara mendasar memang dibutuhkan kemampuan analisis yang tajam dengan banyak kaidah ilmu, misalnya ilmu semantik, semiotik, dan makna lambang, dan mungkin juga leksografi atau cara menulis kata. Nah, barangkali demikianlah, jadi kami dididik dengan sistem berpikir yang memang boleh dikatakan epistemologis, berpikir dengan runut, membentuk rasionalisasi, mengenalar logis, dan mengadakan serangkaian pembuktian atas teori atau wacana yang terkandung di dalam ajaran prakerti Pikukuh Sunda. Kemudian dalam naskah Surasa Basa, ini bisa boleh slide 2, silakan. Bisa minta tolong slide 2. Dalam naskah Surasa Basa terbentang pengetahuan yang ketika kami rujuk kepada ilmu pengetahuan modern, irisannya cukup tebal. Namun untuk mempersingkat fokus pada hal yang berkaitan dengan diri sebagai sebuah pribadi. Slide 3, maaf, sorry, slide 3. Kita bisa melihat di situ ada hal yang disebut dengan Pasemon 7. Ini adalah bagian dari bagaimana manusia Sunda mengenal dirinya sebagai sebuah bentuk fisik dan bentuk non-fisiknya. Jadi kalau bahasa Bali adalah secara skala dan niskala. Orang Sunda itu selalu bertanya, saha kuring, itu yang tadi saya sebutkan, saha kuring, timana kuring, mudu kumaha kuring, dekamana kuring mulang. Dan ada yang kemudian ditulis di dalam naskah Surasa Basa, itu segala sesuatu yang di dunia ini terjadi, kita terutama menyangkut diri, itu harus ada dulu pasemon tilu. Mula-mula tiluhur kudu ayah heula pasemon tilu. Pasemon tilu teh nya eta Surya Chandra Kartika. Jadi artinya tanpa adanya tatanan yang tepat dalam orbital, itu posisi orbit dari matahari ke bumi, jarak dan lain-lain itu harus tepat dulu. Harus berdiri pada orbitnya masing-masing dengan jarak yang tepat. Pasemon tilu tiluhur kudu jejeg heula. Karena aya pasemon opat ti handap. Pasemon itu adalah pertemuan atau sebuah aturan, tatanan. Bagaimana sebuah pertemuan itu diatur di dalam sebuah konstelasi yang semuanya serba tepat. Kalau tidak ada pasemon tilu di atas kita maksudnya, di luar, maka pasemon opat di handap ini tidak akan pernah ada. Pasemon opat itu adalah 4 unsur. Pertemuan yang 4, yaitu air, api, angin, dan tanah. Dan itu saya rasa sesuai betul dengan teori sains modern. Bila jarak matahari ke bumi tidak tepat, bila tidak ada bulan dengan jarak yang tepat, maka tentu saja oksigen pun tidak akan ada, api tidak akan terbentuk, kemudian tanah pun tidak akan lambat laun akan menjadi tanah yang bisa ditanami, dan angin pun tidak akan bisa ada, tidak akan bisa hadir. Dan setelah tersusunnya tatanan di galaksi Bima Sakti, maka bumi dapat baru memberlangsungkan keseimbangannya untuk menampung seluruh bentuk kehidupan yang berlangsung di dalamnya. Pasemon tilu tiluhur ayah heula. Karak bisa ayah pasemon opat di handap. Setelah ada pasemon 3 di atas, maka pasemon 4 di bumi baru bisa diberlangsungkan. Nah, 7 unsur tersebut di dalam Pikukuh Sunda sering diistilahkan sebagai lulurung 7 ngabandung. Bermakna sebagai entitas pendahulu atau entitas mula-mula, sebagai elemen dasar pembentuk berjumlah 7.
yang memungkinkan terjadinya kehidupan di atas muka bumi. Tanpa adanya penyatuan 7 unsur ini, mustahil kurung atau benda-benda hidup lainnya dapat terbentuk. Gerak orbit galaksi, jarak yang teratur antar planet, bulan, bintang dengan matahari menyebabkan suhu yang tepat bagi keberlangsungan hidup air, angin, api, dan tanah. Dan itulah kelengkapan 7 unsur yang menghubungkan setiap orang dengan orang lain. Dengan oksigen, dengan nafas yang dibentuk dengan kesadaran atas pengetahuan Pasemon Tilu dan Pasemon Opat, manusia Sunda memahami betul bahwa keterhubungannya dengan orang lain, dengan alam, itu melalui hidung, melalui nafas. Bahwa kita terhubung dari nafas, maka kemudian kita menyebutnya sebagai saudara. Karena kita dengan tanah, kita dengan pohon, kita dengan hewan, dengan apapun, itu adalah sebuah kehidupan yang saling terhubung dan saling menunjang satu sama lain. Tidak ada yang bersendirian. Jadi ada istilah bahkan apanan ari hirup teh henteu nunggelis mandiri. Awor saampar gumelar rejeung sairing dumadi taneuh cai angin seuneu gumulung sabudar awun. Artinya adalah bukankah hidup itu tidak berdiri sendiri? Tergelar dan terhampar di dalam wadah yang sama, semua yang wujud berkumpul, hidup beriringan dari asalnya. Tanah, air, angin, api bergulung menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Setelah kita mengetahui saha kuring, maka kemudian kita juga akan bertanya, di mana kuring? Dari mana saya? Ada istilah hanahuni hanamangke tan hanahuni tan hanamangke. Ada dulu, ada sekarang, tidak ada dulu, maka tidak ada sekarang. Petuah leluhur dalam Pikuku Sunda ini dengan tegas menyatakan bahwa masa yang lalu adalah penyebab dari keadaan di masa sekarang. Dalam pengertian lain, setiap orang tidak bisa dengan begitu saja menghapus asal-usul dirinya beserta dengan tradisi atau kebudayaan yang menempel di dalam kehidupannya. Dan justru dia sepatutnya harus mengenal sejarah yang menjadikan dirinya hadir di dalam cerita kehidupan. Untuk manusia Sunda, menghormati sejarah tidak berarti hidup diam dan tinggal di masa lalu sebagai sebuah romantisme. Namun mengingat dan memelihara keluhuran pencapaian yang telah lampau merupakan bekal agar di masa sekarang kita dapat menghargai sebuah proses terjadinya kehidupan, mempelajari sejarahnya, asal-usul dan muasalnya agar bisa dipakai untuk bekal melangkah ke masa depan. Dan Pikuku Sunda menjelaskan keterhubungannya dengan bahasa yang sangat gamblang, bahwa setelah kita ada itu karena adanya Pasemon Tilu dan Pasemon Opat dan segala keterhubungannya antara setiap diri dengan apa-apa yang nampak, maka sebetulnya ada anasir-anasir yang menghidupkan kita yang disebut dengan Pasemon 7. Menerima sifat keberadaan wujud raga yang terdiri dari darah, kulit, daging, bulu, kuku, rambut, dan seluruh bagian tubuh yang digerakkan oleh daya kedikdayaan adiluhung dari Pasemon 7. Pasemon 7 ini diistilahkan dengan si rasa roh hurip cahaya nyawa sukma. Dan hanya manusia yang memiliki kelengkapan ini. Binatang dan tanaman hanya punya sebagiannya. Sir itu adalah daya yang bekerja untuk suara hati atau bicara tentang moral. Ini adalah penafsiran dari apa yang disebut dengan Pasemon 7. Sir adalah daya yang bekerja untuk suara hati atau moral yang selalu bicara ada di dalam hati kita. Rasa adalah daya yang bekerja untuk rasa fisik seperti sakit, merasakan enak, manis, pahit, dan lain-lain. Ruh adalah daya yang bekerja untuk pikiran atau pengetahuan. Maka kemudian kita mengenal pangaweruh, kaweruh, dan lain-lain. Hurip, daya yang bekerja untuk mengepalai gerak hidup.
manusia, sebagai menghidupkannya sebagai ketika kita bisa bergerak, mata bergerak, kuping bergerak, rambut tumbuh, itu adalah karena hurif ada di dalam diri kita. Kemudian ada cahya, daya yang bekerja untuk aura dalam spektrum warna. Ada yang kita bisa melihat bahwa kalau jenazah sudah pucat, tetapi orang yang tidak yang masih hidup, yang belum menjadi jenazah, itu ada perbedaan dari apa yang kita sebut sebagai spektrum warna dari setiap manusia. Kemudian ada nyawa, daya yang bekerja untuk mekanisme fisik seperti jantung, darah, dan lain-lain. Kemudian sukma, daya yang bekerja untuk mengantarkan gelombang pikiran. Inilah yang disebut dengan pasemon 7 atau 7 unsur atau 7 anasir dengan pola yang sama. Yang ada yang mengisi ruang-ruang di alam semesta. Setiap elemen yang hidup di alam semesta telah menjadi saksi dari bersatunya segenap kekuatan itu yang ada di dalam diri kita. Dan itu yang menghidupkan kita dan melengkapi kita sebagai sebuah diri atau menjadi orang, menjadi jelema, menjadi orang, menjadi urang Sunda atau menjadi orang jelema yang tinggal di paparan Sunda. Kemudian ketika kita bertanya, "Ti mana kuring? Dari mana saya berasal?" Jawabannya untuk kami adalah kita berasal dari dan di mana seluruh leluhur kita berasal. Leluhur tidak juga disikapi hanya sebagai person, tetapi leluhur yang disebut dengan seluruh unsur yang menjadikan kita ada, termasuk angin, air, api, dan tanah. Itu adalah bagian dari apa yang kami sebut dengan karuhun dan rumuhun. Dan karena kami juga mengetahui bahwa semua berasal dari ketiadaan, di ujungnya adalah sebuah ketiadaan, maka kita juga akan kembali kepada sebuah ketiadaan. Menjadi ada karena sebuah proses yang panjang, baik secara fisik maupun non-fisik. Dan silakan slide 3. Slide 4, sorry, maaf. Ya. Kalau kita bicara tadi tentang kuring, itu kita sudah bicara tentang saha kuring, di mana kuring, dan di situ kita akan bertemu dengan kata-kata yang paling sering dipakai. Tetapi sebelum kita lanjutkan kepada mudu kumaha kuring, pada 2 tahap ini saja, saha kuring dan timana kuring, di sini kita bisa lihat bahwa kuring tersebut terdiri dari 3 unsur, yaitu kurung, kuring, dan singkuring. Kurung itu lebih bisa dikatakan sebagai casing, ya, sebagai casing. Tetapi kita menganggap bahwa seringkali kita menganggap bahwa tampilan adalah sesuatu yang primer, tapi kita juga tidak pernah mencoba untuk menempatkan kurung sebagai korban jika kita melakukan sesuatu yang keliru. Jadi apa yang terlihat oleh orang lain, baik prestasi maupun wan prestasi, yang akan menanggung akibatnya adalah kurung. Jadi kurung adalah pasukan garis depan yang selalu bersedia terluka, bengkak, berdarah-darah, bersedia sakit, gitu ya, kalau kita salah berpikir, gitu. Jadi melalui kurunglah segala sesuatu dapat ditampakkan, yang baik maupun yang buruk. Sehingga ada satu nasihat yang sering sekali dulu dikatakan oleh orang tua, eling-eling maka eling rumingkang di bumi alam. Dharma wawayangan baik, raga taya pangawasa, lamun kasasar lampah, nafsu mematak kaduhung, badan anu katempuhan. Ingat-ingat berkehidupan di alam ini seperti bayang-bayang. Tubuh itu tidak memiliki kekuasaan apapun. Kalau langkah tersesat, kemudian nafsu yang menjadi peran utama, maka sisanya hanya penyesalan karena tubuh yang menanggung akibatnya. Nah, kemudian di sini ada kuring.
kuring adalah sebuah pribadi, diibaratkan, ditafsirkan sebagai sebuah pribadi yang merupakan anasir yang menghidupi kurung. Kuring mengatur sebuah mekanisme yang membuat kurung bergerak menjadi hidup secara normatif, mengantarkan olah rasa, baik rasa yang dapat ditangkap oleh indria maupun mengolah getaran dan gelombang energi yang dikirimkan oleh setiap benda material maupun yang imaterial. Kuring mengantarkan rasa yang terhubung secara biologis. Mungkin barangkali kalau ibarat gadget atau smartphone, kuring itu adalah semacam operating system, barangkali semacam OS yang ditanam di dalam unit telepon kita, gitu. Seperti Windows atau Android barangkali ya. Jadi dalam kegiatan sehari-hari memang kata kuring lebih banyak digunakan, lebih umum gitu di masyarakat, dan sifatnya tidak menunjuk pada hal-hal yang terlampau sakral atau jauh dari kesan spiritual. Dan penunjukan diri dengan kata kuring cenderung lebih bersifat ragawi. Menunjuk kurungnya, kuring itu lebih menunjuk kepada kurungnya. Dan kemudian kita lihat di sini ada sim kuring. Sim kuring itu juga dimaknai sebagai penunjuk bagi sesuatu yang ada di dalam diri, namun ditempatkan dengan lebih luhur, lebih sakral, dan lebih spiritual. Karena menunjuk kepada entitas isi yang sulit dicerna tanpa ilmu kaweruh atau ilmu moral yang cukup tinggi. Sim kuring juga sering digambarkan sebagai isi dari jiwa, inti dari keberadaan pribadi, dan berada pada wilayah yang paling dalam dan amat sangat personal. Jadi mungkin sim kuring juga seperti mungkin seperti SIM card ya, penghubung antara perangkat komunikasi dengan provider gitu. SIM kuring itu penghubung setiap diri dengan jaringan kehidupan yang ada di seluruh alam semesta. SIM kuring itu seperti sesuatu yang diimplan gitu kepada diri kita sejak di dalam kandungan. Itulah yang sering dikatakan ketika orang sudah menyebut sim kuring mah, sim kuring itu sudah menunjuk kepada hal yang lebih bermakna ketimbang orang menunjuk ada kuring mah. Kalau sudah kuring dengan sim kuring itu biasanya dipakai di dalam situasi yang sangat berbeda. Kuring lebih dipakai pada pembicaraan-pembicaraan yang umum, tapi kalau sudah sim kuring kita sudah bicara tentang hal yang lebih dalam yang berada di dalam. Nah, kemudian tadi kita bicara timana kuring, sesudah saha kuring, timana kuring, ada tadi asal-usul fisik dan kemudian asal-usul budaya, asal-usul tradisi yang terkait di dalam diri kita. Terus kemudian muduku maha kuring. Muduku maha kuring itu ada pancaniti tadi dengan panca curiga, dan ada satu hal yang menjadi juga dasar bagi semacam harapan ketika orang tua menginginkan anaknya untuk menjadi manusia Sunda, adalah sing cager, sing bager, sing bener, sing pinter, sing singer. Gitu. Cager itu adalah bagaimana kita memiliki pikiran yang waras, pikiran yang rasional. Jadi cager itu tidak ditujukan untuk badan yang sehat, tetapi cager untuk pikiran yang sehat. Karena pikiran yang sehat itu akan menghasilkan sikap yang bager. Sikap yang bager itu orang punya empati, otak yang normal dan bekerja, otak cager yang bekerja dengan normal dengan nalar logis itu akan memproduksi sikap empati, sebuah tindakan yang tidak menyakiti atau mencelakakan orang lain. Bager secara umum dikatakan atau dimaknai sebagai baik hati. Kemudian benar itu bukan hanya sekedar benar, tapi dapat mengambil tindakan-tindakan benar yang diambil berdasarkan ukuran-ukuran yang telah diproses di dalam otak dan menggunakan pengetahuan yang cukup dengan yang tadi pancaniti dan panca curiga tadi.
termasuk memprediksi, memperkirakan impact, menghitung dampak dari tindakan tersebut. Istilah benar atau orang Jawa bilang paner, itu dari rumpun bahasa Jawa Kawi, dalam pemaknaan kearifan lokal lebih dimaknai sebagai suatu tindakan yang tepat dan sesuai. Jadi tidak hanya sekedar bermakna benar. Kemudian pintar. Orang yang pikiran yang melampaui proses berpikir normal, optimal, akan bertindak cerdas. Kemudian singer itu adalah cekatan. Dengan segenap daya berpikir yang diproses oleh otak yang bekerja normal, manusia akan cekatan di dalam menginternalisasi dan mengantisipasi sebuah situasi yang ada di luar dirinya. Jadi dalam konteks moral, cager, bager, benar, pintar, dan singer itu sebetulnya mungkin nggak terlalu jauh berbeda dengan misalnya pikiran menghasilkan ucapan, ucapan menghasilkan tindakan, tindakan menyebabkan kebiasaan, kebiasaan mengukir watak, dan watak menentukan nasib. Jadi di sini mudu kumaha kuring harus bagaimana saya manusia Sunda ya harus cager, bager, benar, pintar, dan singer gitu. Dia harus menjadi manusia yang mumpuni. Dia harus menjadi manusia yang mampu menjadi manusia, bukan hanya sekedar menjadi orang, tetapi berhasil menjadi manusia dengan segala pengetahuan tentang kemanusiaannya dan meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia. Setelah itu, dia akan memahami kemana kuring mulang. Akan kemana kita pulang. Ada istilah mulih kajati mulang ka asal. Itu adalah sebuah istilah indah yang penuh ucap keselamatan, sebuah ungkapan kebahagiaan bagi sebuah peristiwa kematian bagi manusia Sunda. Orang Sunda itu tidak pernah menyebutnya dengan mati, tapi menyebutnya dengan pupus atau maut, gitu ya. Ketika kita merunut kepada hal-hal yang rasional di dalam fikih Sunda, istilah mulih kajati mulang ka asal itu merupakan pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan proses kepulangan ke tempat kita berasal, cara kembali, dan proses pengembalian yang bermartabat. Kira-kira demikian. Kenapa secara esensial kematian itu dianggap sebagai sebuah peristiwa indah dan penuh kehormatan? Karena tujuan perbuatan nyata selama hidupnya yang hanya dipersembahkan bagi kelangsungan hidup kesemestaan itu akan mengalami sebuah proses perpindahan sambung daya yang akan dipakai lagi untuk kehidupan selanjutnya bagi siapapun dan bagi apapun. Memulangkan apa yang dipinjamkan. Bahwa apa yang disebut dengan kematian secara ragawi sebetulnya adalah bagian dari perputaran alamiah saja. Dan secara batiniah kepulangan itu juga merupakan bagian dari siklus kesadaran atas daya yang akan difungsikan kembali. Kesadaran atas hak pakai atas barang pinjaman tersebut menimbulkan rasa bertanggung jawab atas bolehnya itu dipinjamkan kepada kita, dan itu harus dikembalikan dalam keadaan yang kalau bisa lebih baik. Sampai ada istilah jangan sampai hanya sekedar kain yang robek-robek gitu, tapi ada kesadaran bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita ini memang seharusnya bisa mengantarkan kembali kepada kehidupan yang selanjutnya. Jadi ini adalah sebuah pikiran tentang kehidupan. Tidak di afterlife itu bukan sesuatu yang harus menjadi satu tolak ukur. Justru tolak ukurnya ada pada saat kita hidup. Bagaimana kita memperlakukan diri kita, bagaimana kita mempergunakan barang-barang yang dipinjamkan itu kepada diri kita. Dan kesadaran atas kematian itu menjadi sama sebangun dengan kesadaran atas kehidupan. Dan semuanya dipersembahkan bagi keberlangsungan putaran kehidupan itu sendiri. Karena hidup dan mati itu sama. Hidup itu dipersembahkan bagi yang lain, mati pun dipersembahkan bagi keberlangsungan kehidupan yang lain. Jadi maksimalisasi penggunaan diri di saat hidup, targetnya adalah menjadi perangkat sambung daya bagi kehidupan
untuk segenap yang hidup. Gitu. Tujuan utama manusia Sunda orientasinya adalah itu. Jadi kembali pun pantang sekali kalau cuma mati cuma sekedar jadi bangkai misalnya gitu. Tabu betul kalau diri ini semasa hidup tidak berguna, malu bila merugikan lingkungan, terhina kalau tidak pantas dimanfaatkan jagat raya ini sebagai perangkat sambung daya, yaitu penyambung energi kehidupan bagi seisi alam. Jadi disinilah kesadaran bahwa hidup kita itu tergantung juga kepada yang lain, amat sangat tergantung pada keberadaan atau eksistensi ciptaan yang lain, dan demikian pula kita sendiri harus betul-betul bisa menjadi manfaat bagi ciptaan-ciptaan yang lain tersebut. Dan kepulangan itu adalah kembali kepada ketiadaan. Nir, tak ada bentuk, tak ada rupa, tak ada suara, tak ada arah, tak ada rasa, tak ada warna, tak ada gelap, tak ada cahaya, bahkan tak ada kata, dan tidak ada apapun di dalamnya. Hanya hening henang awang-awang umum-umum. Kembali ke jagat suwung di mana Sang Maha telah sepanjang masa mengisinya dengan ketiadaan yang penuh. Mulih ke ajati, mulang ke asal, kembali kepada saripati kesejatian, pulang kepada asalnya. Asal segala ning asal, dari mana asalnya segala sesuatu itu berasal. Tinanu eueuh, balik dari kanu eueuh. Dari yang tiada kembali lagi menjadi tiada. Silakan slide selanjutnya. Waktunya saya kira tinggal 2 menit lagi, Mbak Ii. Ya, baik, oke. Jadi demikianlah perbedaan antara orang Sunda dan manusia Sunda. Manusia Sunda adalah manusia yang membangun sebuah wujud spiritual. Orang Sunda sebagai wujud jelema, membangun wujud spiritualnya sebagai manusia Sunda yang hadir dan berpikir, yang menyadari bahwa hidup tidak berjalan linear. Kami menyikapi hidup sebagai sebuah lingkaran perjalanan, karena di bumi ini tidak ada yang pernah benar-benar musnah. Bahkan kematian adalah bagian penting dari berlangsungnya putaran kehidupan itu sendiri. Neda hampura samudaya kalepatan, sareng kakirangan, mugia dipaparin bagja sapapanjangna, waluya salawasna, rahayu, 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 sagung sangkan paran, ing murbeng dumadi. Ahung, tati ahung, opat kosong cakra manggilingan, pun, tabe pun. Rahayu. Silakan. Ya, baik, terima kasih sekali Teh Ii. Saya jadi pengen manggil Teh Ii. Ini ilmu baru banget buat saya, karena juga saya pribadi orang Sunda, baru tahu, banyak banget yang baru tahu tentang epistemologi Sunda. Saya kira semuanya sudah tidak sabar untuk bertanya, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Tapi mungkin saya buka sesi pertama ini untuk yang raise hand dulu ya. Silahkan. Baik, langsung ada Mas Hoirudin, silahkan di unmute. Sebelumnya Mbak Atin, punten sekali punten kepada semuanya. Saya mah bukan filosof ya, saya bukan filsuf, bukan sama sekali. Saya seorang jelema Sunda yang belajar untuk menjadi manusia Sunda. Gitu. Mangga, silahkan. Ya, mangga. Ya, silahkan Mas Hoirudin. Di unmute suaranya, silakan langsung saja. Ya, Sampurasun Teh. Rampes Kertarahayu. Ya, saya Hoirudin dari Sukabumi. Izin bertanya, bagaimana pendapat TII mengenai agama Sunda dan Sunan Ambu? Kemudian pandangan TII mengenai air di Jawa Barat. Mengingat banyak sekali nama-nama yang berawalan Ci, seperti Cianjur, Ciamis, dan lain sebagainya. Terakhir, mengapa naskah Swakadharma karya Buyut Nidawit jarang menjadi wacana dalam etika, khususnya di dunia pendidikan? Terima kasih. Atur nuhun. Soalnya Mbak Atin langsung ini Teh. Iya, langsung aja Teh. Ya. Yang pertama adalah tadi Teh tentang cepat teuing atuh Teh tadi Kang Hoirudin
Yang pertama adalah tentang Bunda atau apa tadi? ya, jadi sebetulnya gini, eh, yang kami pahami ya itu. Contoh misalnya Sewaka Dharma ya satu itu Sewaka Dharma eh, itu sebetulnya kan banyak sekali pelajaran-pelajaran moral di dalamnya. Seba Kadarma sebetulnya gitu ya. Kalau W menjadi B. Seba Kadarma itu adalah bagaimana kita mengetahui atau dituntun untuk mengetahui mana yang keliru, mana yang eh, kurang tepat gitu, mana yang sebaiknya. Sebenarnya lebih kepada anjuran. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita di Jawa Barat juga memang kata Sundanya sendiri sudah mengecil menjadi Jawa Barat. Tadi itu. Padahal ketika kita bicara Kasundaan, kalau kita merunut kepada apa namanya disiplin-disiplin ilmu lain, itu kita tidak hanya bicara sekecil Jawa Barat, tetapi kita akan menemukan Sunda di dalam istilah atau dimensi-dimensi keilmuan yang lain gitu. Nah, harusnya sih memang sebetulnya naskah-naskah seperti Sewaka Dharma itu ditransformasikan lagi ya. Ada satu upaya untuk melihatnya sebagai ajaran moral sebetulnya. Nah, kalau menurut saya Sunda bukan agama. Kalau kita melihat dari apa yang saya terangkan tadi, jelas Sunda tidak bisa dimasukkan di dalam konteks sebagai agama. Kalau menurut saya, iya mah pamanggih saya ya, gitu. Jadi kalau ada juga orang mengatakan, oh agama saya Sunda, menurut saya jadi agak-agak itu merupakan satu wilayah ruang lagi sendiri yang membuat versi tentang Sunda itu menjadi lebih banyak lagi gitu. Sementara Sunda dalam sains itu sudah jelas. Kita mulainya tadi saya bilang dari paparan Sunda. Saya memulainya dari situ. Kita akan bertemu dengan Sirkum Sunda Mountain, bertemu dengan Sunda Megatras gitu. Jadi Sunda itu sebetulnya sebuah paparan besar gitu. Kalau disebut ada ajaran moral, tidak serta-merta bahwa itu dapat disebut sebagai agama. Kalau menurut saya, Sunda itu adalah sebuah sistem berpikir. Sunda itu adalah sebuah rangkaian panjang dari banyak banyak keilmuan di dalamnya gitu. Termasuk tadi adalah misalnya ada pelajaran sistem thinking, pancaniti, yang itu ketika kita taruh hari ini namanya menjadi kerennya jadi sistem thinking. Dulu mah kita menyebutnya pancaniti, kemudian pancacuriga gitu. Itu adalah sistem berpikir yang runut. Kalau saya secara pribadi tidak pernah menganggap Sunda sebagai agama. Itu yang pertama. Kemudian tentang Sunan Ambu dan lain-lain, itu adalah bagian dari sejarah yang harus kita diguar gitu ya, kalau kata orang Sunda mah gitu ya. Terus kemudian tentang Ci gitu. Ci itu apakah betul itu adalah berarti air, karena air mah cai, bukan ci sebenarnya. Ya, cai gitu. Cai itu atau disebutnya tirta atau banyu gitu bahasa Sunda. Either cai, tirta atau banyu. Ci itu bisa jadi menunjukkan sesuatu yang lain, karena itu selalu menjadi awalan dari sesuatu yang bersifat toponim, ya, nama tempat gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, satu kata itu pasti lahir entah itu dari barangnya, dari peristiwanya, atau dari situasinya yang melingkupinya gitu. Pasti ada sesuatu. Kenapa Cianjur? Anjur teh apa gitu. Sehingga kita tahu nanti Cianjur itu bermaksud apa pada daerah tersebut. Karena kalau kita mengetahui Cianjur yang sekarang, pasti kita tidak bisa bicara tentang Cianjur yang abad 12, gitu kan? Seperti halnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur kan juga baru. Itu. Dulu kan nggak ada. Jawa Barat, Jawa Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat tidak ada. Yang ada hanya Jawa Kuluan dan Jawa Wetan. Yang ininya
batasnya adalah Sungai Cipamali gitu. Sehingga ya itu yang kemudian barangkali itu kita harus buat bersama-sama apakah Ci itu berarti air, karena air mah bukan Ci sebenarnya gitu. Tapi cai, tirta atau banyu gitu ya. Itu. Nah, terus ya Sewaka Dharma itu yang barangkali harus di guar kembali, diajarkan kembali karena di situ ada banyak sekali nilai-nilai moral atau ajaran-ajaran moral gitu tentang bagaimana menjadi manusia Sunda, bukan hanya menjadi orang Sunda. Demikian. Mudah-mudahan bisa terpenuhi harapannya. Mangga, silahkan. Gimana? Atau saya kira sudah terjawab ya. Saya akan membacakan pertanyaan dari yang masuk di chat ya, Mbak TI. Ini ada dari Mas Pradipa. Pertanyaannya seperti ini. Katanya menarik sekali materi hari ini. Kemudian ada 2 hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama, berapa kali ditekankan pentingnya rasionalitas? Apakah rasionalitas di sini maksudnya bertentangan dengan mistisisme atau mistisisme Sunda atau mana ini? Atau keduanya bisa bertaut. Kemudian yang kedua, jika menjadi manusia Sunda tak terbatas geografis atau kesukuan, apakah konsekuensinya kesundaan? Seperti itu. Terus ya seperti itu. Atau mana nih? Kesundaan universal. Lalu apa artinya menjadi Sunda sendiri dan apa yang partikular atau spesifik darinya? Seperti itu TI. Silahkan Mangga. Ya, yang pertama adalah tentang apa tadi, Catin, Mbak? Tentang ya Satu-satu. Ya. Oh ya tuh. Yang pertama tadi beberapa kali kan tadi ditekankan rasionalitas. Ya. Oke, rasionalitas dan mistis dulu ya. Ya, oke. Yang rasionalitas dan mistis. Oke. Kalau tadi kita bicara tentang pancaniti, ya, itu jelas bahwa kita didorong untuk berpikir logis terlebih dahulu tentang segala sesuatu. Gitu. Metode pancaniti itu metode yang paling mendasar, gitu. Paling mendasar tentang bagaimana setiap orang harus melatih runutan berpikirnya. Nah, kalau kita melihat dan mempelajari pancaniti, di situ justru kita akan sangat terhindar dari segala sesuatu diklinikkan gitu ya, dimistiskan gitu. Klinik itu atau mistis itu kan kadang-kadang itu karena kita nggak ngerti, terus kita juga terjebak dalam romantis sesuatu yang wah kalau mistis keren atau kalau klinik juga jadi keren gitu ya. Padahal itu sebetulnya sangat mungkin untuk ditelaah, ditelusur, diteliti barangkali dengan memakai berbagai rujukan gitu, berbagai rujukan ilmiah gitu. Sangat mungkin contoh misalnya kemenyan. Misalnya nih gitu ya. Orang-orang yang kalau di Jawa Barat, punten sekali punten ini kita bicara Jawa Barat, orang pasang kemenyan itu pasti dicap buruk gitu. Pasti aja. Pasti sudah ada stigma, bahkan hanya dari bau kemenyan. Itu di kepala orang sudah ada stigma bahwa wah maneh mah gitu ya, ada istilah maneh mah cenah ngondang juri gitu atau apa mengundang hantu katanya untuk datang. Sementara apakah dia mengerti juri itu apa? Sementara juga dalam layer itu ada pengetahuannya sendiri gitu ya, gitu tentang yang tidak kelihatan itu gitu dalam tataran tertentu orang juga harus punya pengetahuan tentang itu. Nah, kemenyan saja sementara di luar negeri kemenyan sudah diteliti gitu ya menjadi sesuatu yang sifatnya ilmiah gitu. Bahkan tidak ada lagi kemenyan yang paling bagus yang bisa kita dapatkan di Indonesia karena semua bonggolan diekspor gitu ke Singapura untuk dibikin ada bahan dasar obat, bisa dibikin bahan dasar parfum. Sementara di sini di stigma jelek gitu. Nah, kemenyan aja kita jadi urusan gitu ya di sini mah gitu. Padahal
sudah banyak itu penelitian, silahkan di googling tentang apa yang namanya frankincense. Dari dulu itu kita menjual kemenyan loh. Ada frankincense road, tidak hanya silk road misalnya gitu. Dari mana datangnya? Paling tidak di Pelabuhan Barus di Sumatera Utara di bagian selatan timur gitu ya. Daerah Batang Natal situ ada Pelabuhan Barus. Itu tercatat gitu sebagai kita tuh eksportir kemenyan. Kenapa? Gitu. Karena memang berfungsi untuk kesehatan, untuk kehidupan ini. Gitu. Sementara di sini kita punya stigma yang amat sangat buruk. Gitu. Nah, kalau kita belajar pancaniti dan pancacuriga, justru kita akan terhindar, kita akan bisa sangat reduksinya banyak sekali terhadap yang disebut klinik dan mistik itu. Kecuali kalau kita memang hobi. Gitu. Kalau kita memang hobi klinik itu mistik menjadi sesuatu yang wow gitu. Saya sih enggak gitu. Saya mencoba untuk membuat segala sesuatunya menjadi rasional dulu. Karena saya bukan ilmuwan, tapi hari ini Google menyediakan banyak sekali informasi, kenapa tidak saya pakai gitu untuk membuat rujukan-rujukan. Itu setidaknya. Nah, ketika yang kedua, pertanyaan kedua, ketika kita bicara Sunda dalam dimensi, tadi saya bilang Sunda itu bisa dimasukkan di dalam berbagai dimensi. Hari ini saya tidak sekedar untuk membicarakan Jawa Barat, tetapi mulai dari paparan Sunda sehingga kelihatan Sunda itu menjadi sesuatu yang dapat diterapkan sebagai pelajaran gitu, sebagai pengetahuan, tidak hanya sebagai sesuatu yang berangkat dari Jawa Barat. Ketika kita berangkat dari Jawa Barat, maka kita ketemu yang tadi saya bilang bahwa bagian dari Timana Kuring gitu ya, Saha Kuring, Timana Kuring, Mudu Kumaha Kuring dan De Kamana Kuring Mulang. Di situ juga bisa ditaruh di dalam dimensi tradisi itu. Bahwa Saha Kuring itu termasuk di dalamnya. Secara besar kita terikat pada hukum alam semesta, dalam dimensi tradisi kita ya terikat pada hukum-hukum adat istiadat gitu, yang itu sesuai sama DNA kita, ya kan, paling tidak 7 ke atas gitu. Jadi itu yang tadi saya bilang, ada orang yang bukan berasal dari Jawa Barat tapi sikapnya Nyunda sekali, ada orang yang berasal dari Jawa Barat tapi sama sekali tenyunda, itu juga ada. Dalam hal ini Nyunda sebagai sebuah karakter dalam dimensi, dalam konteks karakter Sunda itu sendiri. Itu. Sehingga ketika ada orang dari Jawa Barat mengaku Sunda tetapi tidak mengetahui kesundaannya, tidak berpengetahuan tentang Sundanya dan tenyunda sama sekali gitu, eta teh kumaha gitu ya. Pertanyaan saya, sehingga dia tidak terikat pada tradisinya, tidak mengerti bahasanya, gitu. Kemudian tidak bisa juga memahami karena segala sesuatu informasi dari bahasa tadi ya, seperti yang saya tangkap pada sesi sebelumnya. Kumaha kita bisa mengetahui apa yang disimpan di dalam tradisi Sunda kalau kita tidak lagi memahami bahasa dan aksaranya. Itu kira-kira. Mangga di panggihan Kunyalira sebagai sebuah pamanggih. Mangga, sok. Luar biasa, TI. Oke, lagi ya. Dari siapa nih? Kayaknya yang udah dari tadi Raisen tuh, Bapak Teguh Imanto. Mangga, Bapak di haturanan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Saya cuma ngomong satu aja pertanyaan. Mengapa orang Sunda tidak mau dikatakan sebagai orang Jawa? Padahal secara geografis itu notabene berasal dari Pulau Jawa gitu. Tapi tidak mau dikatakan orang Jawa, tetap Sunda. Ini apa alasannya? Apakah buntut dari kerajaan Mojopahit menaklukkan Pajajaran? Saya tidak tahu. Yang saya sumberkan fenomena semacam itu. Apakah perbedaan antara nama? Kalau orang Jawa itu ada Nonya, Harto, Soeharto, Soekarno. Sementara Jawa Barat itu A. Mohon Pak, itu aja. Saya jadi penasaran. Makasih.
Ya, Iya, jadi kenapa orang Sunda nggak mau disebut orang Jawa, padahal sama-sama Jawa, masih Pulau Jawa gitu, ya Pak ya. iya, iya. Eh, Sok teh. ya Pak Teguh itu, waduh itu kalau dibicarakan di sini panjang nggak karu-karuan ini. Ini berhubungan ada politik, bahasa, ada sejarah yang panjang carut-marut di belakangnya. Ya, ada banyak versi ya, ada banyak versi yang mewarnai sikap tersebut gitu, mewarnai sikap tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya baca kalau saya buka peta yang agak lama, tidak ada juga sebetulnya kata Sunda dalam pengertian mapping secara geografis pada zaman tertentu itu adanya Jawa Kuluan sama Jawa Wetan gitu. Nah, ini yang kemudian mungkin juga mesti kita kita pelajari bersama ya kalau kalau memang cukup menarik bahwa yang kemudian disebut sebagai Jawa Kuluan itu kan menjadi bagian barat dan tidak ada Jawa Tengah pada saat itu juga gitu. Hanya ada Jawa Kuluan, Jawa Wetan. Dan itu dulu tidak sebelum abad 17, sebelum abad 19 bahkan kita tidak dibagi dalam provinsi kan. Gitu semuanya bicara tentang bagaimana kekuasaan vasal kepada kerajaan induk berganti lagi membesar mengecil, daerah kekuasaan membesar mengecil begitu. Dan itu diwarnai oleh berbagai sejarah yang sangat rumit gitu. Nah, ini juga barangkali kenapa kemudian terjadi satu titik di mana Sunda kemudian dikecilkan menjadi Jawa Barat, itu yang tadi saya bilang Pak, gitu. Sunda sebagai Jawa Barat, Sunda sekecil Jawa Barat saja gitu, sehingga ada pemisahan yang mudah sekali kita mudah panas dengan itu gitu, sehingga orang Jawa nggak mau, orang Sunda nggak mau tuh disebut sebagai orang Jawa padahal pulaunya Pulau Jawa. Nah sementara Pulau Jawa sendiri juga nama sebelumnya juga ada kan, ada Nusa Kendeng, ada yang disebut Nusa Larang gitu. Tidak juga serta merta kemudian disebut hanya sebagai Pulau Jawa gitu. Apalagi kalau merunut pada zaman Pleistosen terakhir juga Jawa juga tidak ada kan sebetulnya gitu, karena semuanya adalah paparan Sunda sebetulnya gitu. Secara keilmuan demikian. Nah, itu yang menjadi satu cerita yang tidak berkesudahan gitu. Kemudian sampai hari ini pun masih ada romantisme Majapahit Pajajaran sampai hari ini gitu, sehingga kita hidupnya jadi kayak di zaman dulu gitu Pak Teguh, seolah-olah masih ada perseteruan itu, seolah-olah masih tinggi sekali gitu, ada hawa yang tidak pernah selesai gitu di situ. Kemudian juga memang di Jawa Timur kok yo nggak ada jalan Pajajaran, kok yo nggak ada jalan Siliwangi gitu, kok yo di Jawa Barat juga kok yang nggak ada jalan Hayam Wuruk, nggak ada jalan Gajah Mada gitu kan. Itu memang adalah bagian dari menariknya sejarah kita kalau saya melihatnya begitu gitu. Masih ada sentimen-sentimen yang seperti itu. Bahkan ibu saya juga dulu mau nikah dengan bapak saya, mbah saya bilang, bapak saya orang Jawa Timur, jangan nikah sama orang Sunda gitu. Ada persoalan siapa lebih tua lah, siapa lebih itu. Nah, itu sebabnya kenapa saya hari ini tidak memakai Sunda dalam konteks Jawa Barat. Gitu. Saya lebih melihatnya dalam ajaran-ajaran universalitasnya yang itu akan tidak mendorong kita kepada sentimen-sentimen yang menurut saya sangat tidak perlu itu. Demikian Pak Teguh. Mudah-mudahan puas dengan jawaban saya. Nggak punya jawaban lebih besar soalnya dari itu. Silakan. Baik, Mbak Triutami, karena waktunya sudah lebih 2 menit. Ini mungkin tadi jadi pertanyaan terakhir ya. Maaf, saya sebagai pengganti moderator tadi Mbak Atin karena HP-nya mati ya. Saya ganti sementara. Oke, terima kasih untuk Mbak Triutami atas pemaparan materinya mengenai epistemologi Sunda. Terima kasih juga teman-teman peserta.